Di sesi kali ini kita akan memperkenalkan mengenai Squash Task Management yang bisa dipakai baik di server sendiri atau kita menggunakan cloud yang mereka sediakan. Jadi ini salah satu pilihan terkait Task Management System yang masih banyak lagi di luar sana. Salah satunya Squash ini. Tentu saja masing-masing Taskcase itu dia punya feature-feature sendiri, walaupun pada dasarnya setiap pembuatan Taskcase QA pasti ada hal-hal common yang pasti dimiliki oleh QA dimanapun berada, contohnya Taskcase dan Test Suite. Nah, di Squash ini ada beberapa features yang mereka sediakan, misalnya formalize test dan juga manage datasets. Terus berikutnya ada plan and manage manual test campaigns, dan yang berikutnya ada manage entire testing process, dan juga sangat memungkinkan kalau misalnya ada automation script untuk diintegrasikan ke Squash ini. Menggunakan API yang ada, kita bisa mark suatu task itu pass or fail berdasarkan hasil automation run dan lain sebagainya. Dan tentu saja Squash ini bisa diintegrasikan dengan beberapa tools lainnya yang tersedia, dan untuk ketersediaannya bisa menggunakan community base di mana dia free, atau menggunakan versi lain yang berbayar jikalau memang tidak ingin direpotkan dengan proses maintainability yang harus dilakukan. Untuk tutorial kali ini saya menggunakan contoh yang saya install di device pribadi saya. Kita coba login. Setelah login, kurang lebih seperti ini tampilan dari Squash itu sendiri. Di sini ada bagian message, ada bagian dashboard, di mana dashboard ini sifatnya kita bisa membuat semacam dashboard sendiri untuk keperluan tertentu. Apa yang mau ditampilkan di masing-masing dashboard, reporting dari case mana atau switch mana atau campaign mana, itu sangat subjektif dan bisa disesuaikan dengan selera. Lalu message ini bisa diatur juga, jadi seorang administrator bisa memberikan semacam message ketika nanti user lain login, mungkin semacam pengingat dan lain sebagainya bisa diletakkan di sini. Nah, untuk administrator sendiri tentu saja di sini ada pilihan untuk kita melakukan pengaturan terkait projects dan juga users. Dari menu administration, lalu kita pilih users. Nah, kalau di sini dia memberikan contoh seperti ini ya, usersnya. Jadi ada login username apa, grupnya apa, first name dan lain sebagainya. Itu keperluan dari users itu sendiri. Kalau kita mau menambah, tinggal ditambah usernya, disesuaikan, dan juga nanti ada grup user. User ini termasuk dalam grup yang mana. Grup ini nanti berguna kalau mau melakukan semacam pengelompokan ya. Terus kalau kita tambah, jadi kalau kita tambah seperti ini, satu tim bisa memiliki banyak members. Nah, secara tim kita juga bisa memberikan clearance. Tim ini dia punya clearance ke project mana dan profilnya apa gitu, privilege-nya apa. Jadi kalau misalnya kita tidak memberikan privilege-nya pun spesifik ke usernya, misalnya seperti user ini ya, user 1 dia punya clearance ke test project 1. Misalnya dia tidak memiliki privilege ke project 1, tetapi secara timnya itu memiliki clearance ke project tersebut, maka dia juga dapat di-granted. Nah, ini juga memudahkan administrator dalam memanage jumlah users yang baru masuk misalnya. Jadi kita bisa kelompokkan dia ke project tertentu atau squad tertentu atau tribe tertentu sesuai dengan clearance-nya di tribe tersebut. Lalu yang berikutnya kita ada projects.
kita bisa bikin sebanyak project yang diperlukan seperti itu. Jadi tulis nama projectnya, lalu labelnya apa, dan lain sebagainya, deskripsi tentang project itu apa. Nah, sangat straightforward kalau yang bagian sini. Kita kembali ke bagian depan. Di sini ada satu menu pilihan requirements. Oke. Di mana kita bisa membuat requirements baru. Oke, kita pilih project yang mana. Di sini ada pilihan add a requirement, add high level requirement, atau menambah folder kalau memang diperlukan menambah folder. Kalau kita menambah requirement, misalnya requirement di sini referensinya apa, ini bisa diisi apa saja sesuai keperluan, apakah itu link atau mungkin sekedar cuma teks, atau mungkin kalau misalnya menggunakan Jira atau Trello bisa menulis task ID-nya dan lain sebagainya, lalu pilih criticality-nya dan kategorinya itu apa. Ini silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah kita tambah, nanti kurang lebih ada seperti ini. Di sini kita bisa nulis status dari requirement nih, statusnya work in progress, under review, atau sudah di approve. Ini memungkinkan seorang QA untuk tahu requirement mana yang mungkin belum selesai nih requirementnya. Jadi QA juga bisa ambil ancang-ancang, oke, berarti lagi in progress. Kalau misalnya mau menulis test case, nanti berarti kalau seandainya nanti sudah di approve, mungkin bisa di referensikan kembali apakah ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan atau tidak. Terus yang berikutnya di requirements itu sendiri, kita bisa melakukan attachment file ya. Nah, dari informasi ini nanti ada juga coverage indicators. Jadi ini enak banget ya coverage indicators ya. Nanti juga berhubungan dengan jumlah test case, test suite, atau campaigns yang nanti juga di-attach ke requirement ini. Gitu. Jadi nanti ada percentage-nya, coverage-nya sudah seberapa banyak gitu. Jadi dia ada UI yang sudah built-in yang kita bisa gunakan fungsinya. Okay. Terus ada test case dan verifying requirements. Jadi dari requirement yang kita buat, kita bisa merelasikan atau mereferensikan dia ini terhubung dengan test case yang mana. Jadi kita bisa associate a test case into a requirements. Tapi kalau misalnya test case-nya belum jadi, ya nggak apa-apa, boleh kosongkan dulu aja referensinya. Gitu. Kita bisa melakukan ini nanti di next time, atau mungkin dari point of view test case tersebut relate ke requirements mana, itu juga boleh, bisa disesuaikan. Untuk yang berikutnya ada link requirements. Nah ini kalau misalnya ada requirements lain yang dia itu terhubung dengan requirement ini. Jadi katakanlah satu kesatuan. Misalnya kita ada login system, lalu ada logout system. Kalau memang dia satu kesatuan dan untuk memberikan informasi yang lebih ke orang yang membaca terkait requirements ini agar lebih jelas, kita bisa link ke requirements-nya. Jadi kalau mau kita linkkan, ini tinggal di drag aja. Seperti itu. Mungkin untuk yang sudah familiar menggunakan Jira atau Trello ya, suatu card Jira atau card Trello itu kita bisa menambah link suatu card dengan card yang lainnya menggunakan Jira ID-nya. Nah itu konsepnya sama seperti itu di sini. Untuk berikutnya ada satu menu namanya test case. Oke. Di sini kalau misalkan sudah ada test case yang sebelumnya bisa di copy and paste, atau kalau mau buat test case baru juga bisa menambah suatu test case. Kalau kita klik di bagian projectnya, nama project, di sini ada pilihan add a test case atau add a folder. Seperti itu. Kalau kita menambah test case, nanti ada format tertentu yang kita bisa pilih. Misalnya klasik, atau yang Gherkin, atau yang MGD. Itu sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. Kita mungkin bisa coba dari yang klasik. Lalu kita kasih name-nya, misalnya saya seperti itu. Lalu referensi,
bisa diisi apa saja, lalu add. Setelah selesai, nanti kurang lebih seperti ini tampilannya. Again, di sini ada status. Oke. Terus yang bagian automation, jika memang ada integrasi dengan automation yang digunakan, bisa di set di sini. Lalu yang berikutnya ada requirements. Ini yang tadi disebut sebelumnya. Suatu test case bisa di-linkkan ke suatu requirements, atau suatu requirements bisa di-linkkan ke suatu test case. Jadi kalau kita add, dia akan memberikan list of requirements yang ada. Misalnya tadi yang kita buat itu login system. Kalau kita mau referensikan, tinggal di drag aja. Oke, kalau sudah selesai, nanti dia ada di sini. Lalu di sini ada parameters and datasets. Parameters and dataset ini data yang mau dipakai, bisa saja itu bisa apa aja sesuai kebutuhan. Misalnya terus saya tambah datasets. Terus saya bisa tambah add dataset lainnya, misalnya yang invalid. Misalnya seperti itu contohnya. Lalu yang berikutnya ada test case called by. Oke, test case called by ini nanti ini list ya, list referensi test case ini. Nanti mungkin ada call ke project-project tertentu. Di sini tidak ada pilihan juga, kita bisa menambah secara manual. Lalu di sini yang berikutnya ada prerequisites and test steps. Nah, prerequisites and test steps ini kita bisa membuat prerequisites atau preconditions yang diperlukan sebelum melakukan testing steps ini. Misalnya seperti itu. Lalu yang berikutnya kita tinggal tambahkan steps. Misalnya isi email dan password dengan credentials valid. Lalu yang berikutnya misalnya expected result adalah fields tersebut terisi sesuai dengan input user. Lalu kita add another, klik tombol submit. Lalu expected resultnya valid credentials system. Ini contohnya seperti itu. Jadi setelah kita mengisi bagian atas, kita juga ada bagian prerequisite dan test steps-nya, dimana test steps ini juga cukup esensial untuk QA ya. Jadi step-stepnya apa saja untuk melakukan testing di test case ini. Lalu bagian berikutnya itu ada executions. Jadi nanti ini semacam history kapan di execute dan status eksekusinya seperti apa. Untuk yang berikutnya adalah feature campaigns, di mana kita bisa membuat campaign sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadi sebagai contoh, misalnya kita ada satu project di sini, test project -1. Kalau kita klik tambah itu kita bisa either tambah folder atau add campaign. Nah, kalau kita tambah campaign, kita bisa bikin campaignnya itu misalnya regression, atau kita mau kasih nama lain, out test or something like that, sesuai keperluan aja. Jadi ini sifatnya subjektif, mau dipergunakan seperti apa. Saya akan kasih nama out test. Setelah selesai, tampilannya kurang lebih seperti ini. Dan di sini juga dia ada semacam report built-in ya, mana test case yang running, PS value dan lain sebagainya.
Di bagian information di sini ada status juga, campaign ini sifatnya apa, apakah sudah direncanakan atau masih in progress atau sudah selesai atau mungkin sudah di archive. Silakan ditentukan sesuai keperluan. Terus kita bisa membuat jadwal ekspektasi campaign ini, misalnya kapan campaign ini harus start, misalnya tanggal 27, terus kapan semestinya dia harus berhenti, misalnya tanggal 30. Lalu di sini ada feature actual start on dan actual end on. Lagi-lagi ini adalah data yang nanti untuk bisa dipakai untuk comparison ya. Apakah mungkin campaign ini dimulai lebih awal atau ternyata delay, atau mungkin selesai lebih awal, atau mungkin bisa saja selesainya molor. Dan dia juga ada feature auto, di mana dia akan membaca sesuai dengan status kalau misalnya ada perubahan, kapan dia start dan kapan dia selesai. Nah, yang terakhir di campaign itu ada satu bagian namanya execution plan. Kalau kita hover di sebelah kanan ada tanda plus, dan kalau kita hover ini ada tulisannya ya associate test cases. Jadi campaign ini mau kita asosiasikan dengan test case yang mana saja. Kalau kita klik tambah, kita akan dapat list project mana yang kita dapat akses tentu saja ya. Terus kita breakdown di sini dan kita bisa add test case mana yang masuk dalam campaign ini. Drag and drop seperti itu. Oke. Nah, kalau kasusnya seperti ini tidak sengaja kita drop 2 kali, kita bisa pakai tanda minus untuk remove. Nah, seperti itu kurang lebih. Sama seperti feature lainnya seperti test case dan requirements, suatu campaign itu kita bisa tambah attachment, file attachment untuk keperluan apapun itu yang mungkin bisa dijadikan referensi terkait campaign ini. Berikutnya setelah selesai menyiapkan campaign, sekarang saatnya kita menyiapkan iteration untuk proses eksekusi test case yang sudah disiapkan, mana saja yang akan kita jalankan di campaign ini. Nah, kalau kita sudah membuat campaign out test, diklik dulu nama campaignnya out test, lalu diklik tanda tambah, lalu pilih add an iteration, klik. Berikan nama iterationnya. Kita berikan nama yang simple, yang sesuai kebutuhan dan keperluan di masing-masing tim. Misalnya seperti itu. Lalu add. Setelah selesai, kurang lebih bentuknya sama seperti yang di campaign. Yang membedakan hanyalah di sini ada tanda play untuk kita jalankan execution-nya. Lalu berikutnya juga ada tombol automated switch jikalau memang ada automated switch yang dikoneksikan di campaign ini. Untuk memulai testing, kita mulai dari bisa per test case, test case mana, atau langsung dari tombol play yang di atas yang besar. Tetap di sini ada pilihan beberapa opsi ya. Misalnya untuk yang iteration ini, saya ulangi ya, iteration bukan yang campaign-nya ya, iterationnya. Mungkin bisa saja iteration ini mau ditambah test case lainnya, itu boleh-boleh saja. Atau misalnya mau kita modify beberapa attribute yang sudah ada, atau misalnya pembuatan atau penambahan test suite, walaupun secara definisi kita bisa saja gabungan dari test case yang sudah ada dalam satu kesatuan ini kita bisa saja sebut sebagai test suite, tapi itu dikembalikan lagi sesuai kebutuhan dan keperluan karena itu sifatnya sangat subjektif. Lalu kita coba play yang tombol yang
di atas, dia akan buka satu pop-up window untuk kita mulai eksekusi test case yang ada. Kalau diperhatikan di sini ini masih 0 dari 2 gitu kan. Berarti ini nanti ada 2 test case yang mau dijalankan dan belum ada yang dijalankan. Terus di sini ada bagian attachment kalau kita mau misalnya tambahkan attachmentnya. Kita klik tombol play yang berada di pop-up ini. Lalu di sini ada bagian yang di atas hijau, merah, dan kuning, dan juga di sini ada beberapa lainnya, ada 2-nya, ada untestable dan ready. Ini untuk memberikan status apakah test case ini pass or fail. Dan juga di sini ada beberapa field, misalnya fieldnya ada field comments. Misalnya kalau misalkan test case-nya fail, kita kasih tahu aja failnya kenapa. Dan mungkin jika memang ada Jira atau Trello ID-nya, atau mungkin ada yang menggunakan Bugzilla ID untuk menyimpan bugs, bisa direferensikan mungkin linknya di sini. Lalu juga ada attachment untuk kita masukkan attachment. Biasanya QA kalau ada issue atau mungkin sudah pass, itu kita berikan attachmentnya bahwasanya memang testingnya sudah pass. Kalau memang sudah pass, kita bisa berikan yang warna hijau. Kalau memang fail, berikan yang warna merah, dan juga begitu seterusnya. Saya akan coba menggunakan yang warna hijau, pass. Setelah selesai, nanti dia lanjut ke test case berikutnya. Ya. Lalu misalnya saya juga berikan misalnya pass. Dan kalau sudah selesai di sini maksudnya adalah semua test case yang di dalam satu campaign ini sudah selesai di tes dan sudah diberikan statusnya pass atau fail. Akan ada satu informasi pop up di sini yang dia bilang tesnya sudah komplit, sudah tidak ada item yang tersisa untuk dijalankan. Terus kita confirm. Kalau sudah selesai, pop up-nya juga otomatis akan tertutup. Di sini setelah kita selesai menjalankan satu iteration, sini bisa perhatikan tombol play yang tadi itu berubah menjadi logo yang berbeda, atau di sini ada pilihannya run again. Kalau tadi kita sudah coba menggunakan tombol play yang besar di atas, kita coba jalankan test case dari satu bagiannya. Misalnya saya klik play yang di test case yang paling atas. Lalu nanti dia akan memberikan pilihan mau bukanya di pop up seperti tadi sebelumnya atau execution yang baru. Karena tadi kita sudah cobain di yang pop up, kita cobain new execution. Dia akan redirect ke page yang lain. Kita ke execution scenario dan akan diberikan tampilan seperti ini. Intinya adalah isi steps atau prerequisites yang tadi sebelumnya sudah diisi tentang test case ini. Nah, tidak ada perbedaan mendasar seperti tadi yang kalau kita jalankan di pop up. Cuma perbedaannya di sini dia bisa memberikan status per steps. Jadi bisa saja step pertamanya pass, step keduanya fail, dan begitu seterusnya kalau stepnya ada banyak. Terus kalau misalnya kita mau memberikan attachment per steps juga bisa. Di sini ada tanda tambah, jadi kita bisa tambah attachment per masing-masing steps. Saya akan berikan pass juga untuk tes yang ini, dan juga pass juga untuk step yang kedua. Nah, di sini juga statusnya jadi berubah. Lalu di bagian bawahnya ada execution history. Kalau kita klik, karena ini sudah kita jalankan 2 kali, jadi dia juga memberikan history. Ada 2 history di sini. Nah, kita kembali lagi ke iteration. Kita buka bagian information. Jikalau memang sudah selesai, kita bisa katakan ini finish. Dan di sini ada statistiknya ya, ada number of test case-nya 2 dan ada yang sukses juga 2. Kalau kita kembali ke
bagian campaign out test, di sini juga reportnya ikut menyesuaikan. Dan tentu saja yang terakhir, jikalau memang satu campaign ini sudah selesai, kita bisa melakukan close, atau kita berikan status finish atau archive. Atau jikalau memang ada campaign ini mau diiterate lagi, kita bisa tambahkan lagi add an iteration. Nah, yang terakhir terkait test suites, tadi sempat di execution plan ada add a test suite. Kita juga bisa melakukannya dengan cara klik iterationnya, lalu klik tanda tambah, dan add a test suite. Berikan nama test suite yang diinginkan, lalu tekan tombol add, dan dia akan memberikan kita satu tampilan yang tidak berbeda jauh dari iteration. Di tampilannya kurang lebih sama, ada bagian information, statisticsnya juga ada, dan juga ada execution plan di mana kita bisa mengasosiasikan test case mana saja yang mau kita include di dalam test suite ini. Saya rasa sekian untuk proses penggunaan dasar mulai dengan input requirements, penambahan test case, dan juga execution test case melalui feature campaigns di Squash Test Management. Selamat mencoba!